Di balik gunung teratai yang diselimuti kabut abadi, tersembunyi sebuah hutan lebat ternama hutan Duralit. Tak ada peta yang mencantumkan hutan itu. Tak ada jalur yang membimbing ke sana. Orang-orang hanya mengenalnya lewat dongeng tua, disampaikan dari mulut ke mulut tentang tempat yang dijaga waktu dan waktu yang dijaga tempat itu. Di tengah hutan itu berdiri sebuah struktur besar menjulang tinggi dari batu hitam mengkilap yang tak pernah ditumbuhi lumut. Meski berabad-abad berlalu, ukiran-ukiran aneh yang menghiasi setiap sisi gerbang berpola seperti aliran sungai dan pergerakan bintang. Gerbang itu dikenal sebagai gerbang waktu. Tak ada yang tahu siapa yang membangunnya atau bagaimana ia bisa berdiri di sana. Namun satu hal pasti, gerbang itu dijaga. Penjaganya adalah seorang pria bernama Kailan. Ia duduk di atas batu di hadapan gerbang setiap hari, membaca buku-buku besar bertuliskan bahasa kuno yang tak bisa dipahami oleh manusia biasa. Pakaiannya sederhana, jubah panjang dengan ikat pinggang kulit tua. Namun matanya memancarkan kedalaman yang tak bisa dijelaskan. Seakan ia telah menyaksikan dunia ini berubah berulang kali. Kailan bukan manusia biasa. Waktu tidak mengalir sama baginya. Ia ditunjuk lebih dari 1000 tahun lalu oleh Dewan Penatua Waktu, entitas kuno yang menjaga keseimbangan waktu di seluruh dimensi. Tugasnya hanya satu, melindungi gerbang dari penyalahgunaan. Karena satu langkah yang salah melewati waktu bisa menghancurkan dunia seperti kita mengenalinya. Jauh di kota kecil, hiduplah seorang gadis bernama Lira, berusia 17 tahun. Sejak kecil, ia tumbuh tanpa ibu. Ayahnya seorang penenun. Ayahnya pernah berkata bahwa ibunya telah hilang dalam badai. Meskipun ayahnya Lira telah mengatakan bahwa ibunya telah hilang dalam badai. Namun dalam mimpi-mimpinya, Lira sering melihat sosok perempuan dengan suara lembut memanggil namanya dengan penuh kasih sayang. Meskipun ayahnya Lira telah mengatakan bahwa ibunya telah hilang dalam badai. Namun dalam mimpi-mimpinya, Lira sering melihat sosok perempuan dengan suara lembut memanggil namanya dengan penuh kasih sayang. Ketika ayahnya meninggal karena sakit, Lira menemukan sebuah kotak tua berisi surat dari ibunya, tertanggal 17 tahun yang lalu. Namun dengan catatan aneh di bagian bawah. Jika kau ingin menemuiku, cari gerbang waktu, tapi hati-hatilah, karena waktu tak memberi maaf. Lira terobsesi. Ia mencari semua kisah rakyat
legenda, dan catatan-catatan tua tentang gerbang waktu. Ia melintasi lembah, gunung, bertanya kepada orang-orang bijak dan sakti. Hingga suatu malam sebuah mimpi menuntunnya ke celah rahasia di hutan Duralit. Ketika ia tiba di hadapan gerbang, Kailan sudah menunggunya. Lira terobsesi. Ia mencari semua kisah rakyat, legenda, dan catatan-catatan tua tentang gerbang waktu. Ia melintasi lembah, gunung, bertanya kepada orang-orang bijak dan sakti. Hingga suatu malam sebuah mimpi menuntunnya ke celah rahasia di hutan Duralit. Ketika ia tiba di hadapan gerbang, Kailan sudah menunggunya. Aku tahu kau akan datang, kata Kailan tanpa menoleh. Suaranya dalam namun tidak menakutkan. Langkahmu telah terdengar oleh waktu sejak hari kau lahir. Lira berdiri terpaku, tak mengerti. Yang ia bayangkan tak ada monster penjaga atau makhluk bersayap. Hanya pria tua dan gerbang yang berdenyut seperti jantung hidup. Aku ingin menemuimu, kata Lira. Ibuku, bukan untuk mengubah masa lalu. Hanya satu kali saja, satu percakapan. Kailan menutup bukunya dan berdiri. Ia memandang Lira lama seakan membaca isi hatinya. Banyak yang datang ke sini dengan permintaan yang sama. Mereka berkata mereka hanya ingin melihat. Tapi begitu melihat, mereka ingin menyentuh. Setelah menyentuh, mereka ingin memperbaiki. Dan dari sanalah kerusakan dimulai. Kailan menghela napas. Ia mengangkat tongkat kayu hitam yang dipenuhi ukiran cahaya dan mengetuk tanah. Gerbang pun mulai bergetar. Kailan memutar tongkatnya 3 kali. Sebuah celah cahaya terbentuk di depan gerbang, seperti cermin berkilau yang terbuat dari embun pagi dan kilat petir. Di dalamnya, bayangan mulai terbentuk. Seorang wanita muncul, rambutnya panjang bergelombang, matanya lembut seperti bulan purnama. Lira menatap tak percaya. Ibu, Ibu. Sang ibu tersenyum. Wajahnya bukan pantulan dari masa depan atau hayalan. Ia nyata, namun waktu membungkus. Pertemuan itu dalam gelembung rapuh hanya 1 menit. Lira mendekat. Tangan mereka saling menggenggam. Sang ibu tak mengatakan banyak, hanya bisikan sederhana. Aku mencintaimu selalu. Terima kasih telah mencariku. Saat detik-detik terakhir berlalu, cahaya mulai retak seperti kaca yang pecah. Waktu mengambil kembali miliknya, sosok sang ibu yang hilang. Lira mendekat. Tangan mereka saling menggenggam. Sang ibu tak mengatakan banyak,
hanya bisikan sederhana. Aku mencintaimu selalu. Terima kasih telah mencariku. Saat detik-detik terakhir berlalu, cahaya mulai retak seperti kaca yang pecah. Waktu mengambil kembali miliknya, sosok sang ibu yang hilang. Ketika bayangan itu hilang kembali, Lira terjatuh berlutut. Ia menangis, tapi kali ini bukan karena kehilangan, melainkan karena sebuah lubang dalam hatinya akhirnya tertutup. Kailan menatap langit, terkadang waktu memberi ruang kecil bagi keajaiban, tapi hanya pada mereka yang pantas. Lira menatap Kailan, ingin bertanya lebih banyak, tapi Kailan sudah duduk kembali membuka bukunya. Sebelum ia pergi, Lira juga bertanya dalam hatinya, apakah ia akan ingat ini suatu hari nanti sebagai mimpi ataukah sebagai kenyataan? Kailan tersenyum samar. Segala sesuatu yang indah memang selalu tampak seperti mimpi. Lira menatap Kailan, ingin bertanya lebih banyak, tapi Kailan sudah duduk kembali membuka bukunya. Sebelum ia pergi, Lira juga bertanya dalam hatinya, apakah ia akan ingat ini suatu hari nanti sebagai mimpi ataukah sebagai kenyataan? Kailan tersenyum samar. Segala sesuatu yang indah memang selalu tampak seperti mimpi. Lira meninggalkan hutan gerbang waktu dengan langkah ringan. Ia tahu hidupnya tak akan sama, bukan karena ia mengubah waktu, tapi karena waktu telah memberinya sebuah pengertian. Dan Kailan, sang penjaga pintu gerbang waktu, tetap berada di hutan itu, menyambut hari baru, menanti mereka yang datang, tak hanya dengan keinginan, tapi juga dengan hati yang layak menerima rahasia waktu. Dan Kailan, sang penjaga pintu gerbang waktu, tetap berada di hutan itu, menyambut hari baru, menanti mereka yang datang, tak hanya dengan keinginan, tapi juga dengan hati yang layak menerima rahasia waktu. Lira tak mencoba mengubah masa lalu, hanya ingin mengucapkan selamat tinggal. Ia menunjukkan bahwa kadang cinta bukan tentang memiliki atau mengubah keadaan. Pesan moral yang bisa disampaikan pada cerita ini adalah waktu bukan untuk diubah, tapi untuk dihargai. Ketulusan hati mampu membuka pintu keajaiban. Melepaskan bukan berarti kehilangan, tapi bentuk cinta yang paling tulus, yang menjaga dalam diam-diam seringkali menyelamatkan diri kita. Kenangan tak perlu diulang, cukup dipeluk dengan ikhlas. Hargai waktu, lepaskan dengan ikhlas, dan temukan damai dalam ketulusan. Sampai jumpa pada cerita-cerita berikutnya.